Bacaan duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli, Rabbighfirli. Itu yang pendek. Kemudian yang panjang, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Waktu duduk di antara dua sujud jangan dimiring-miringin itu seperti ini. Jangan, tetap tegak begini. Apalagi lagi tahiyat, itu sudah miring sudah itu. Kalau dibiarkan sedikit dia miring tuh tidur sudah itu. At-tahiyatulillah, sudah mau tidur itu. Udah tegak aja. Apalagi tahiyat pertama tetap tegak. Tahiyat terakhir pun kan bengkok kita tuh. Kita jangan ikuti lekukan badan kita, kepala itu tetap lurus. Tetap lurus. Ini diantara hal-hal yang perlu diperhatikan oleh kita. Waktu kita sudah sampai jam 11. Kemudian di dalam memberi isyarat ketika tahiyat. Ketika berisyarat waktu tahiyat, mata kita di mana? Mata kita di sini nih. Waktu berdiri mata kita di mana? Tempat sujud. Demikian lagi duduk antara dua sujud. Tapi ketika tahiyat mata kita di ujung jari. Bagi teman-teman yang menggerakkan jari dalam sholat, ya karena ini sunnah Nabi SAW, gerakannya jangan begini. Ini bukan menggerakkan namanya, tapi turun. Raf'un wa khafdun ini kata Syalbani. Yang gerak tuh begini. Jadi geraknya itu begini, tetap lurus. Karena mata kita kan di ujung sini. Kalau begini dicari-cari sama mata kita. Ya sudah begini. Yang diamkan juga tidak mengapa, yang tidak menggerakkan jari. Waktu kasih telunjuk, jangan pas asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jangan pas itu dimaksud. Dari awal. Itu yang benar. Dari apa? Dari awal. At-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu ala nabiyyi rahmatullahi wabarakatuh dan seterusnya. Itu dari awal. Kita tunjuk begini. Ya, mau digerakkan, kalau ada yang tidak gerakkan juga tidak masalah. Tapi yang terbaik menggerakkan. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan, lahiya asyaddu ala syaitan minal hadid. Pukulan jari kita yang bergerak ini lebih keras dirasakan syaitan daripada pukulan besi. Ya, cuman geraknya kayak gini. Jangan pakai logika lagi. Kalau gini aja keras, bagaimana? Jangan, itu logika namanya. Udah ikuti syariat aja gitu. Sami'na wa ata'na. Ya. Ada sebagian orang mengatakan tidak boleh menggerakkan jari. Dan saya pernah berdiskusi dengan beberapa tokoh agama dan saya sebenarnya tidak mau diskusi waktu itu. Karena saya kira diundang untuk kajian di sebuah perdusunan. Ternyata saya diajak diskusi masalah ini diantaranya. Masalah roahan juga. Kita masuk masalahnya. Dia bilang, Ustadz, sholat kami lihat gerak begini jarinya. Iya, karena itu ada dalilnya. Lalu mereka katakan, itu tidak benar Ustadz. Kenapa? Karena kalau masih bergerak jarinya, berarti Ustadz belum temukan Tuhan. Timbullah pertanyaan secara logika juga, Bu, bagaimana kalau orang tidak punya jari? Jangankan mencari, ya, jangankan melihat Tuhan, mencari aja tidak bisa, dia tumpul begini. Berarti tidak perlu sholat dong dia. Itu kalau dilogikakan. Kita melakukan ini karena apa? Karena ada nas, dalil. Ya, dalil. Dan menggerakkan jari itu hukumnya sunnah. Hukumnya apa? Sunnah. Tapi kesalahan yang terjadi adalah ya, tidak berisyarat dari awal tahiyat. Kemudian di antara kesalahan dalam masalah tahiyat, yaitu tahiyat pertama membaca salawat sepotong. Setelah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh,
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selesai, langsung berdiri. Ini tidak benar. Yang benar adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh, berdiri. Kan tahiyat pertama, tasyahud pertama. Namanya tasyahud itu dari kalimat at-tahiyat sampai wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Itu tasyahud namanya. Adapun setelah itu namanya salawat. Dan salawat itu kalau mau dibaca di tahiyat pertama, sempurnakan sampai selesai. Kalau tidak mau dibaca maka cukup sampai asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Ya. Adapun di antara kesalahan ketika tahiyat itu membaca salawat kepada Nabi SAW dengan menambah sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam solat tidak boleh ada sayyidina. Kenapa? Karena solat itu bacaannya sudah qat'i, sudah pasti, sudah baku. Tidak boleh ditambah apapun. Tidak boleh. Sama seperti sebagian imam, waladdallin Allahumma gfirli, amin. Tambahan enggak Allahumma gfirli? Itu salah. Sama dengan Allahumma salli ala sayyidina. Sayyidina boleh di luar solat. Di salawat yang mutlak boleh. Tetapi dalam solat enggak boleh. Kalau yang ini dibolehkan, maka akan banyak yang akan kita tambah-tambah dalam solat. Misalnya Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Itu ada tambahan apa itu? Ta'alanya. Boleh enggak? Enggak boleh. Ya. Jadi ini diantara kesalahan dalam membaca salawat kepada Nabi SAW dalam sholat. Tidak boleh ada tambahan sayyidina. Cukup Allahumma salli ala Muhammad. Sayyidina itu di luar. Sekali lagi sayyidina itu di mana? Di luar sholat dibolehkan oleh sebagian ahli ilmu. Kemudian kesalahan bermakmum. Ini makmum nih, menyamai imam di dalam gerakan sholat itu tidak boleh, kecuali dalam tahiyat. Ya, itu boleh menyamai imam. Sama-sama tahiyat kan? Ya. Dan membaca amin. Baca amin bersama imam. Adapun yang lainnya tidak boleh menyamai imam, apalagi mendahului imam. Ada orang sholat nih, Allahu Akbar, sudah selesai imam baca, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Imam belum turun nih, sudah turun duluan dia. Mau kemana sih? Ya kan? Kan kita sholat menghadap Allah, ada yang memimpin kita, tunggu komando. Ya, kalau kita mau sholat cepat-cepat, kenapa hadir di jamaah? Sholatnya sendiri kan gitu kan? Maka tunggu dulu imam, Allahu Akbar, baru kita ikut. Kalau bisa imam tuh pas sebut Akbar, kita baru bergerak. Ini tidak, imam baru walam yakul lahu kufuwan ahad. Kadang begini dulu dia nih. Begitu dulu kan? Pernah lihat ya? Iya, itu kesalahan tuh. Udah kita berdiri aja dulu, tunggu imamnya. Kan imam itu disunahkan selesai baca surat diam dulu. Selesai dia baca surat nih, dia diam dulu, baru dia ruku. Tapi ada makmum, entah dia mau kemana gitu, maka hal itu tidak dibenarkan. Tunggu imam bergerak. Demikian juga dia bangkit dari ruku, tunggu dia sami Allahu liman hamidah. Itu makmum itu harus selesai imam dulu baru dia. Ini diantara kesalahan makmum. Termasuk kesalahan makmum itu, imam belum selesai salam kedua dia sudah salam. Assalamualaikum warahmatullah. Makmum sudah salam, tidak boleh. Sampai imam salam kedua, baru makmum bergerak untuk salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Nah, baru makmum mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Jelas enggak? Ini kesalahan kita.
Nah, toib. Sebenarnya masih banyak kesalahan dalam sholat yang perlu kita ketahui, tapi itu yang sering kita lihat. Ya, termasuk juga kesalahan orang yang berdiri di belakang imam yang tidak memahami tentang hukum sholat. Hati-hati di belakang imam. Nanti kalau imamnya salah dan keluar, siapa yang gantiin? Nanti ente aja batal sholat. Ente aja tidak berani. Kata saya sih berani tapi tidak bisa baca. Kapan sholat? Ya, maka hati-hati ikhwan. Yaitu juga kesalahan. Bahkan sebelum sholat ada orang tidak berani jadi imam. Padahal dia bagus tajwidnya. Ini juga tidak benar. Seharusnya dia maju. Jangan yang berani tapi tidak bisa yang maju. Lalu bermusyawarah. Udah ente yang berani maju. Kalau ente salah ana benarin. Gitu kan? Ternyata salahnya fatal imamnya. Udah dia ndak bagus tajwidnya, salahnya muter-muter terus tuh bacaannya. Misalnya suratnya sama. Dia baca wattini wazzaitun sampai pada illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq, keliru. Dari surat Tin sampai surat Al-Asri. Ya. Atau dia salah membaca surat-surat yang banyak tikungannya. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin summa kalla saya'lamun, mutar lagi. Ya. Atau ada surat sama gitu. Dia baca surat An-Naba nyambung ke surat At-Takatsur. Amma yatasaaluna 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun. Seharusnya setelah itu alam naj'alil arda mihada, dia baca kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Kata makmum di belakang alhamdulillah. Udah pendek surat panjang tadi. Terlalu berani. Yang bagus bacaan dan kuat hafalannya maju. Jangan bikin kesalahan yang sering salah maju gitu. Baik, saya kira ini di antara hal penting yang harus kita ketahui. Ada pertanyaan enggak? Fadhal akhi. Beberapa yang lalu kan saya sholat zuhur masbuk ya. Jadi ketika masbuk imam makmumnya anak-anak. Jadi kan saya masbuk itu ketika saya lahir. Selesai saya lanjut 4 rakaat. Selesai sholat anak-anak nanya ke Pak Imam, kok sholatnya 2 rakaat? Kata imamnya, kamu yang salah itu. Tapi semua anak yakin imamnya sholat 2 rakaat. Dan saya karena terakhir datang jadi nggak tahu. Itu gimana tuh? Antum niat sholat sendiri. Sendiri jatuhnya. Iya, niat sholat sendiri 4 rakaat. Fadhal. Bukan imamnya udah tua ya? Udah tua kan? Iya, pantas udah pikun gitu. Fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pedagang sering kalau pas waktu zuhur atau asar itu berhenti di masjid. Nah ternyata di saat ini tidak semua masjid menerapkan saf rapat. Adanya renggang. Apakah saf renggang ini termasuk dari dalil tadi tentang mau empat lagi tentang jaga orang yang sholat? Kalau dalam kondisi seperti ini tidak. Ya, kondisi seperti ini tidak. Bahkan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad yang pertama mengeluarkan fatwa, beliau katakan tetap wajib sholat rapat dalam kondisi sekarang. Setelah keluar fatwa Lajnah Daimah, beliau katakan siapa aku dibanding mereka. Itu menunjukkan bahwa fatwa Lajnah Daimah itu juga kuat tentang bolehnya sholat dengan shaf yang renggang dalam keadaan seperti ini. Apalagi sekarang katanya tambah parah. Anda tidak tahu beritanya, katanya tambah parah. Ya. Yang saya tahu itu tambah parah keadaan ikhwan sekarang yang tidak mengaji. Ya. Tidak mengaji itu tambah parah. Waliyadzubillah sampai ada ikhwan yang tidak ngaji menjadi playboy fi sabili syaitan. Ya, playboy. Godain istri orang, godain anak perempuan orang, waliyadzubillah. Futur. Itu yang berbahaya sebenarnya.
Ngaji seperti ini kan bagus nih, datang ngaji dengan protokol kesehatan, direnggangkan tempat antum duduk, aman kan? Aman. Apa saja yang termasuk rukun sholat dan wajib sholat? Kan ini sudah berlalu pembahasan kita. Kalau saya sebutkan lagi, rukunnya ada 14, wajibnya ada 8, ya kan? Syaratnya ada 9. Itu sudah berlalu kan? Dan bagi yang bertanya ini, lihat catatan teman di sampingnya. Kalau dia catat, apakah wajib membaca zikir setelah sholat? Membaca zikir setelah sholat hukumnya sunnah muakkadah. Ya, boleh membaca 10-10, subhanallah 10, walhamdulillah 10, Allah Akbar 10 boleh 25, yang afdal 33 tambah la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, sebelumnya setelah salam kita istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Jangan astaghfirullahal azim, karena itu lafaz lain. Setelah sholat lafadznya pendek, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Setelah itu Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Setelah itu la ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu, dan seterusnya. Itu hukumnya sunnah muakkadah. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 153, sabar disetarakan dengan sholat. Apa hikmah yang bisa dijelaskan dari ayat tersebut? Di antaranya adalah sabar itu berada dalam 3 keadaan. Pertama, sabar di dalam mentaati Allah, di antaranya sholat. Kedua, sabar di dalam menjauhi maksiat. Butuh sabar gak menjauhi maksiat? Butuh. Ada awewe cantik di depan kita, udah pakaian seksi, celana bupati pula. Tahu celana bupati? Belum tahu? Anak kasih tahu ya, celana bupati itu buka, paha, tinggi. Buka paha tinggi. Ya kan? Orang yang tidak punya kesabaran dia akan berzina. Yang ketiga, sabar dari menghadapi musibah. Nah, poin pertama, sabar dalam mentaati Allah. Kita tidak akan bisa melakukan keimanan dan melakukan amal soleh tanpa apa? Tanpa sabar, terutama sholat. Kita tidak akan terus beristiqomah melaksanakan sholat tanpa apa? Tanpa sabar. Makanya sabar dan sholat itu disetarakan dalam memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena di antara sabar adalah sabar dalam mentaati Allah Azza wa Jalla. Bolehkah merubah niat di tengah sholat kita, Ustaz? Misal niat witir 3 rakaat merubah jadi 1 rakaat. Kalau sholat sunnah yang sudah mepet waktunya maka boleh, tidak mengapa. Tapi kalau waktunya masih panjang jangan dirubah niatnya. Kalau mepet misalnya kita sholat witir terlambat, tinggal 3 menit lagi mau adzan subuh, kita sudah niat 3 rakaat, ternyata udah ada selawat di masjid tuh, maka tidak apa-apa melakukannya 1 rakaat. Tapi kalau dilanjutkan 3 rakaat pun tidak mengapa, karena kan kita memulai sholat sebelum subuh gitu. Apalagi kita tidak tahu waktu itu. Ustaz, jika kita sholat di sebelah orang yang bau badannya, baunya gak bisa kita tahan sehingga mengganggu kekhusyuan, bolehkah kita membatalkan sholat? Boleh. Dan pindah ke tempat lain? Boleh, tidak mengapa. Tidak mengapa. Atau kita batalkan sholat dan berbisik kepada dia, ente bau jengkol, ya,
Dia yang bau seharusnya dia yang pergi mandi. Ya, pergi mandi. Apakah itu ketika berpindah apakah mengurangi pahala jemaah? Tidak. Tidak. Tidak akan mengurangi pahala jemaah sholat. Karena antum kan tidak sengaja. Apa benar kalau sholat jemaah imam baca Al-Fatihah, kita sebagai makmum gak boleh ikut bacaan bersama dengan imam? Betul. Kalau imam baca kita diam. Ya, kita diam mendengar di belakang. Tetapi diamnya mendengar imam. Jangan mendengar radio yang ada di samping masjid. Mendengar apa? Imam. Imam baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita diam di belakang. Jangan ikut Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jangan begitu. Nah, selesai imam baca Al-Fatihah, apakah kita membaca setelah itu? Pendapat yang rajih tidak perlu. Karena qiraatul imam qiraatul makmum. Qiraahnya imam itu mewakili qiraatnya makmum. Gitu. Walaupun ada pendapat Abu Hurairah baca dalam diri sendiri. Ya, kalau ada yang melakukan itu juga tidak mengapa, asal jangan mengganggu orang sekitarnya. Pak Ustadz, ketika i'tidal ada salah satu bacaan yaitu Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ada 6 atau 12 malaikat yang berebut menyebut bacaan tersebut dalam doanya. Mana yang benar Ustaz? 6 atau 12? Lebih dari itu. Ya, malaikat berebut mendoakan buat orang tersebut. Karena dia memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang sempurna. Bagaimana sikap kita Ustaz jika dalam sholat fardu dalam masjid atau musholla dengan imam yang terlalu cepat dalam perpindahan tiap gerakan, sedangkan kita juga harus menyempurnakan ruku, sujud dan lain agar benar dalam sholat? Sikap kita cari imam lain. Ya, kalau imam itu tidak mau dipecat, kita pecat juga. Bagaimana cara pecatnya? Kita keluar dari situ. Kan pecat itu tidak harus mengeluarkan orang, kita keluar itu sudah memecat imam. Jangan kita sholat di belakang. Kalau bisa kasih tahu kepada aparat kampung, RW atau RT untuk merubah apa imamnya. Ternyata imamnya RW. Imamnya RW. Maka diadakan musyawarah dengan tokoh sekitar supaya dia tidak memberanikan diri jadi imam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jika kita lupa jumlah rakaat lalu mengambil jumlah yang sedikit dan melakukan penambahan 1 rakaat lagi, apakah sujud sahwinya dilakukan setelah salam? Lalu apa yang kita baca ketika melakukan sujud sahwi dan bacaan ketika duduk antara 2 sujud sahwi itu? Lalu apabila setelah selesai sholat lalu kita teringat jumlah rakaat ternyata lebih, apakah kita wajib mengulangi sholat tersebut walau sudah melakukan sujud sahwi? Pertama, ketika dia lupa apakah dia sudah 4 rakaat apa belum, maka sujud sahwinya boleh setelah salam dan boleh sebelum salam. Tapi kalau lebih yang baik adalah setelah salam. Tapi salam lagi setelah sujud sahwi. Iya, berarti 2 kali apa? Salam. Kalau dia lakukan sebelum salam, ya cukup salam sholat itu aja. Dan itu juga tidak mengapa. Kemudian apa yang dibaca waktu sujud sahwi? Saya belum temukan dalil khusus tentang bacaannya. Kalau begitu tidak perlu baca apa-apa, sujud saja. Demikian juga duduk di antara 2 sujud sahwi itu tidak perlu baca apa-apa. Karena ibadah itu tauqifiyah, ibadah itu berhenti pada dalil. Kalau tidak ada dalil tidak perlu kita lakukan. Maka ada kaidah yang mengatakan apa yang didiamkan oleh syariat diamkan, tidak perlu kita cari-cari. Kalau disuruh sujud saja, sujud saja. Apa perlu ada dibaca? Tidak perlu kan. Waktu malaikat disuruh sujud kepada Adam, ada yang dibaca enggak? Disuruh apa? Sujud aja. Ya taat sudah sujud. Demikian juga sujud sahwi. Lalu setelah sholat kita tahu bahwa jumlahnya lebih dari 1 rakaat. Apakah sholat kita batal? Tidak. Cukup sholat itu. Dan itu keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hamba tersebut. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah
Ini ada hadiah buku nih. Hadiah ini dibagiin. Oh sudah. Tadi siapa yang bertanya? Secara langsung ambil aja. Satu. Ini udah ada di rumah.